Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya hormati, Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Jufri. Saya hormati Ustadz Noval dan juga para ulama, para kiai, para guru-guru yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh para panitia dan juga seluruh jamaah majelis Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan keluangan waktu, sehingga hari ini kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas hidayah dan juga rahmatnya sampai hari ini kita masih diwarisi iman Islamnya. Insya Allah kita akan jaga hingga akhir kiamah. Pertama-tama saya mau sampaikan, mungkin ini mah bukan tausiah tapi sambutan mungkin ya. Tapi kalau sambutannya saya no limit katanya. Jadi perkenalkan, nama saya mungkin tadi panjang ya. Kebetulan saya dari keluarga besar Kesultanan Cirebon. Saya ketua zuriyah keluarga besar Kesultanan Cirebon, yaitu Santana Kesultanan Cirebon. Jadi kalau dilihat di pamfletnya mungkin tanda tanya, itu namanya Pangeran Kuda Putih. Zaman sekarang ada pangeran katanya di Indonesia ya. Tapi benar nggak itu kayak di dongeng katanya? Ya alhamdulillah, kalau kita dalam sebuah tatanan keraton, gelar itu insya Allah ada. Nah, kenapa saya memakai julukan dan gelar tersebut? Sebenarnya kuda putih itu simbol kota Kuningan, Pak. Jadi Pangeran Kuda Putih itu kepangeranan dari Kuningan. Kebetulan keluarga besar saya di Kuningan, di desa Nusa Herang. Jadi julukannya Pangeran Kuda Putih. Kalau nama saya, kalau gelar dari bapak bisa pakai pangeran, kalau dari ibu dari raden. Karena kalau secara tatanan keraton itu pangeran kalau turunnya punya anak perempuan, anaknya jadi raden. Nah kebetulan kalau dari bapak saya jalur dari Syekh Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana bin Prabu Siliwangi, saya terah ke-13, pendiri dari Kesultanan Cirebon. Dari ibu saya terahnya jalur dari Kanjeng Sinuwun Gunung Jati. Terah ke-16 dari jalurnya Pangeran Arya Natarja bin Tajul Arifin Muhammad Jainuddin yang ada di Kasepuhan. Jadi gelar ini yang saya bawa, nama asli saya Raden Heru Rusyamsi Arya Natarja. Nah tadi dipakai cakra karena disebut turunan Cakrabuana. Jadi marga saya di bawah dua. Jadi Raden Heru Rusyamsi Cakra Arya Natarja. Alhamdulillah selama ini saya dipercaya oleh Habib Idrus untuk nemenin, sebenarnya bukan tausiah, untuk menemani gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin ini sebatas dari saya
sebagai manusia yang penuh dengan kehilafan ya Pak Yai. Jadi kalau ada salah mohon maaf, karena saya emang nggak mondok. Mondoknya itu di Indonesia itu saya nggak dapat mondok, mungkin bukan nggak dapat mondok, saya nggak mau mondok waktu dulu. Waktu kakek saya Syekh Wahid Darjo menyuruh saya mondok, saya nggak mau. Dilalahnya saya dibuang sampai Australia, akhirnya di sana saya mondok. Ada mondok di sana, daerah di kota Perth. Di kota Perth itu ada namanya Back to Al-Quran. Itu Kiai Soleh Andi Iqbal turunan dari Raja Goa. Nah di sanalah saya belajar dikit-dikit, nggak banyak. Tadinya cuma numpang hidup aja. Kelama-lamaan makanannya enak, mau nggak mau tuntutannya jadi belajar ngaji gitu Pak Kiai. Masya Allah. Ya, mungkin sekarang di keadaan saat ini, di keadaan pandemi COVID-19 saat ini, mungkin semuanya merasakan gundah gulana. Tapi kita mau bicara, mau menolak juga bagaimana? Memang situasi dan kondisinya kita tidak bisa menghindar. Ya, jadi semuanya sekarang dipakai cadar. Ya, pakai cadar. Jadi kalau ngomong sekarang kalau habis makan pete jengkol pede aja karena dimaskerin. Deket-deket juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang saya mau ajak adalah yuk di saat pandemi seperti ini hati kita sudah resah, hati kita dibikin gak enak. Masa kehidupan kita sehari-hari dibikin gak enak, hati kita dibikin gak puguh. Kalau gak puguh tuh dibikin gak benar. Udah kita lagi bingung, kemana-mana gak boleh, sekolah anak online di rumah, jatah makan makin banyak. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengolah hati agar semuanya itu enak banget, semuanya itu penuh dengan rasa syukur banget. Kuncinya gampang. Pakailah yang namanya nur Allah ini, itu dipakainya sesuatu hal yang baik. Jadi kita ini tanpa kita sadarin, kita menggunakan dua nur yang sangat mulia di dalam diri kita, yaitu nur Allah dan nur Muhammad. Jadi ketika kita tahu bahwa roh kita ini adalah merupakan nur Allah yang diberikan kepada kita, maka kita pakailah sesuatu hal yang baik, sesuatu yang enak. Jangan dipakai sirik, dengki, hasut, hianat. Jadi kita bikin nyayangin orang, kita belas kasih orang, kita pujian. Jadi dengan keadaan saat ini kita tidak merasa terbebani. Sekarang ini yang kunci utama kita menghadapi keadaan saat ini adalah bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, akhirnya hati kita rusak. Ketika rusak, maka stabilitas tubuh ataupun daya tahan tubuh akhirnya terganggu. Mulailah ketika stamina kita terganggu, maka penyakit pun dapat, kita kena penyakitnya. Bagaimana kita mengatasinya ini? Kata Allah, kalau ada masalah baliknya ke aku, kata Allah. Ya, baliknya ke aku. Jadi bagaimana? Sholat, zikir. Jangan kita mikir kalau ibadah itu mikirnya komisi. Apa komisi? Mikirnya pahala. Jangan. Kita ibadah lillah karena Allah. Kita melakukan semuanya karena Allah dengan tujuan untuk menyempurnakan diri kita, dan suatu saat kita akan kembalikan semuanya kepada Allah. Lalu bagaimana Pangeran kalau misalnya saya ini ingin curhat sama Allah, bagaimana? Lalu bagaimana bisa nggak kita ini bicara dengan baginda Rasulullah? Di surat Mujadilah ayat 12 sudah jelas. Wahai orang beriman, ketika kamu bisa melakukan pembicaraan dengan Rasulmu. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, barulah kalian melakukan pembicaraan kepada baginda Rasulullah. Selama ini kita nggak tahu, selama kita nggak menyadari di mana Rasulullah. Taunya sudah tidak ada aja.
Tapi sesungguhnya Rasulullah itu melekat di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kalau katakan dari Allah menciptakan dari mulai Nabi Adam sampai baginda Rasulullah, sebelum baginda Rasulullah itu Nabi Isa, semuanya menggunakannya namanya nurnya Nur Muhammad. Di mana Nur Muhammad kita temukan dalam diri kita, sehingga kita bisa mempergunakan sebaik-baiknya apa yang diberikan Allah kepada kita. Seringkali bilang, saya nih kalau kita mau mencari Nur Allah, Nur Muhammad, makanya kan di surat Al-Hujurat ayat 7 sudah jelas, ya. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Di mana Rasulullah? Sesungguhnya Rasul sudah ada di dalam diri kamu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sudah ada dalam diri kamu. Tetapi manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Kalau kita lihat Nur Muhammad itu, kita di tangan kita logonya apa, mereknya? Tangan kita M apa Z? Semuanya M ya. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang tuh mereknya tangan kita M. Nggak ada yang Z, nggak ada yang Y. Jadi yang dikatakan Allah sesungguhnya Muhammad sudah dalam diri kamu adalah Nur Muhammad, nurnya. Karena Allah memandatkan atau memberikan pandangan kepada kita, memberikan instruksi kepada kita, ketika kita merasa sebagai seorang manusia, maka kita harus mencontoh sosok manusia yang direferensikan oleh Allah. Yaitu siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nur Muhammad kita menyadari ada di diri kita, masa sih ini badan kita mau pakai nggak bener, tangan mau pakai asal pukul orang, kaki mau yang tendang orang, ya. Rasulullah nggak seperti itu mengajarkan kepada kita semua. Lalu ketika kita tahu Nur Allah, ruh ini adalah Nur Allah. Ketika Nur Allah ini kita sadar ada di dalam diri kita, lalu kita pakai sirik, dengki, hasud, hianat, siapa yang harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan? Yaitu nama di atas badan. Ibarat kalau ada mobil ya, mereknya Daihatsu, Xenia. Ini mobil dari pabrik produksinya bagus. Ya. Ini mobil nggak bisa operasi di dunia nih kalau tidak ada pemiliknya. Kalau tidak ada nama di atas STNK. Sama dengan bayi lahir. Ketika bayi lahir, Allah ciptakan semuanya sempurna. Semuanya ada kepala, kaki, ya, tangan, semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Lalu bagaimana mobil ini fungsi di dunia? Kita manusia kita fungsi di dunia. Syaratnya apa? Mobil harus ada kepemilikan. Manusia harus ada kepemilikan. Kalau mobil bikin SPK, pemesanan mobil, ditulis Pak, KTP-nya Pak, agar mobil ini ada kepemilikan. Manusia pun sama. Ketika lahir, siapa ini orang tuanya, siapa pemiliknya? Kata dokter. Lalu orang tua kita datang, saya Bu Dokter, saya orang tuanya. Mangga Pak, diajanin. Setelah kita diangkat oleh orang tua kita, diazankan, maka orang lain tahu bahwa itu bayi miliknya si fulan. Ketika dia mau masuk sekolah, sudah ada nama. Coba kalau bayi dia besar nggak pakai nama, mau sekolah TK juga mentok. Ditanya sama sekolah, Pak ada akta lahirnya? Waduh, ada sih Pak. Namanya siapa? Kagak ada namanya. Ditulis kosong, KOSOENG, kosong. Dipanggil kosong, sini kosong, kan gak enak bener. Ketika mobil sudah ada pemesannya, ketika dia jalan di jalan raya, dia bisa hidup di dunia, bisa keliling dunia, ini kendaraan.
lalu celakaan, lalu ada sesuatu kesalahan, melanggar lalu lintas. Yang dicari oleh polisi, Daihatsu-nya apa nama di atas STNK? Nama di atas STNK. Oleh polisi dicarinya tuh. Lalu bagaimana dengan manusia? Ketika nur Allahnya kita pakai, ketika nur Muhammadnya kita pakai, lalu kita bikin rusak hidup di dunia, yang harus bertanggung jawab nanti di saat kita pulang siapa? Nama di atas badan. Jadi dua nur Allah dan nur Muhammad ini dipakailah sebaik mungkin hidup di dunia. Kenali diri kita sendiri untuk hidup di dunia. Kata Allah, man arafan nafsahu faqad arafa salatahu. Kenali dirimu maka kau akan kenal salatmu. Nah, bingung deh tuh. Loh kok kenalin diri dulu baru kita nanti tahu salat kita? Bukannya kita ngaji, kita tahu sholat dulu nih, ntar lama-lama berjalan kita makin kenal diri kita. Maksudnya Allah apa nih? Diri kita ini harus kita yakinin dulu sebelum kita menerima ilmu. Ada sebuah peristiwa baginda Rasulullah di saat dia belum diangkat menjadi Rasul, ada sebuah peristiwa dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya. Barulah setelah dia siap, maka dia bisa diberikan ilmu oleh Allah. Kita pun sama. Ketika kita mengetahui bahwa kita adalah manusia hidup, jangan asal hidup. Paham ya? Jangan asal hidup. Kalau kita manusia asal hidup, bagaimana dengan binatang, bagaimana dengan pohon? Sama nggak? Mereka asal hidup, ditentukan oleh Allah hidupnya begini. Maka dia begitu aja udah asal hidup karena udah ditentukan oleh Allah. Manusia diberikan akal pikiran, diberikan rasa agar kita berpikir dan jangan asal hidup. Bicara hati, ini kita bicara bagaimana kita berjalan di muka bumi ini mengikuti yang namanya syariat. Kata baginda Rasulullah, syariat itu adalah perkataanku. Kenapa perkataan? Karena apa yang Rasulullah sampaikan adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang agar disampaikan kepada kita semua. Jadi kalau kita levelnya masih syariat, jalani sebaik-baiknya apa yang Allah perintahkan. Karena kita hidup di dunia ini semuanya menggunakan namanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk lain yang direferensikan oleh Allah yang harus dicontohkan kita sebagai manusia selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita hidup jangan asal hidup? Kadang kita sesama manusia saja kita masih saling benci. Sesama manusia kita saling sirik. Sesama manusia kita saling hasut. Itu baru sama manusia. Padahal ketika kita pulang kepada Allah, mulut ini dikunci dan tidak bisa bicara apapun. Lalu bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluk yang lain di dunia ini? Tujuannya untuk apa? Tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada angin, ya, atau udara, ada air, ada tanah, ada api, ada ikan dan makhluk-makhluk yang lain. Sesungguhnya mereka diutus oleh Allah di dunia ini hanya untuk melayani manusia. Tapi apakah kita sebagai manusia pernah berpikir bagaimana kita memperlakukan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Ini, manusia hidup jangan asal hidup. Pernah kepikiran gak Bu, kalau makan ikan, ya, ikan lele, mau ikan gurame, mau ikan jair, itu cara untuk memprosesi mau digoreng kayak apa tuh? Ya, masih hidup itu diseset yang namanya sisiknya, posisi masih hidup. Itu makhluk Allah bukan? Punya rasa tidak? Punya rasa.
Seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini semuanya menginginkan mereka hidup bersama manusia dan dikuburnya bersama manusia di dalam diri manusia agar mereka terbawa sempurna. Makanya dibilang makan ikan gak jadi daging, makan nasi gak jadi daging, makan buah gak jadi daging, karena salah caranya. Ketika ikan kita tangkap, ikan tersebut sangat senang sekali bahwa dirinya akan dikubur dan dimakan oleh manusia dan dikubur di dalam tubuh manusia dan bermanfaat buat manusia. Pernah nggak kita terfikir, wahai ikan, dengan izinmu aku minta ridhomu karena Allah, ku ingin memakanmu untuk menjadi manfaat buat diriku dan keluargaku. Kata ikan, aku ikhlas wahai manusia. Tapi begitu diprosesnya, main gerudut aja pakai pisau, main gosok pakai pisau, masya Allah. Maka kata ikan, wahai manusia, bukan begini caranya engkau memperlakukanku untuk menyempurnakanku. Sesungguhnya engkau lebih tahu bagaimana adabmu dan menyempurnakan diriku di jalan Allah. Tapi ketika kita membahasakan, kita izin, ya, dalam hati, jangan kita ngomong sama ikan dikira gila nih orang ngomong sama ikan. Tapi kita punya kolbu, bicara. Ketika sudah kita bicara, kata ikan, aku ikhlas wahai manusia, maka baru kita ambil pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Maka semuanya adab ini terlihat indah sekali. Maka ikan yang kita makan semuanya manfaat buat tubuh kita. Bagaimana kalau kita nangkep lele? Yang ada main patahin aja Pak, habis pancing. Main patahin, main getok aja lelenya pakai ulekan. Masya Allah. Lalu ketika kita ngelihat buah, ada tumbuh-tumbuhan. Ketika kita ngelihat buah mangga yang sudah ranum dan masak, apakah kita berpikir dan berkomunikasi kepada tumbuhan, wahai pohon mangga, kulihat engkau sudah mulai berbuah dan kulihat engkau sudah mulai bisa dipetik buahnya dan bisa kita nikmati dan aku nikmati. Ku izin kepadamu wahai buah mangga, pohon mangga, aku ingin memetik buahmu. Maka kata pohon, aku ikhlas wahai manusia, baca bismillah syahadat sholawat. Lalu kita buka lagi bismillah syahadat sholawat, lalu kita makan lagi pakai bismillah syahadat sholawat. Insya Allah nikmat banget. Tumbuh-tumbuhan pun akan merasa bahagia. Tapi selama ini kita memperlakukan pohon-pohon ini, tumbuh-tumbuhan ini bagaimana? Main dudut aja tuh buah, batangnya main patahin aja. Emangnya nggak punya rasa? Punya. Lalu pernah nggak kita terfikir seekor nyamuk menggigit di tangan kita? Selama ini kita memperlakukan bagaimana makhluk Allah itu? Baru nempel main pukul aja. Kata nyamuk, wahai manusia, aku diciptakan Allah, makananku adalah darah. Kenapa kau membunuhku? Wahai manusia, kenapa kau membunuh? Sesungguhnya aku punya anak-anak yang sedang menungguku. Apa artinya digigit nyamuk sih? Lebih sakit disuntik kayaknya Pak ya. Maka ketika nyamuk itu terjatuh di tangan kita, kita bilang, wahai nyamuk, silahkan kau makan sepuasmu. Dia nggak mungkin juga nyedot darah kita sampai habis, ya nggak? Begitu kenyang dia terbang, kan gitu. Tapi nggak ada ya, semuanya main tepak aja. Ya. Belum apa-apa udah main baygonnya itu semprot aja tuh. Nyamuk yang nggak mati kita keracunan, besok dites COVID. Makanya kenapa ketika kita ada mendengar sebuah cerita, ada sebuah jasad utuh, ketika dikubur, ketika ingin dipindahkan jasadnya utuh. Kenapa? Kenapa saudara kita atau makhluk Allah ini yang ada tanah, ada cacing, ya, ada air di dalam itu tidak mau memakannya?
Karena manusia ini selama hidup di dunia disaksikan oleh semua makhluk Allah bahwa manusia ini hidupnya baik. Bukan hanya sesama manusia tetapi sesama makhluk Allah. Bukan hanya kita hanya zikir, ibadah, ngaji yang bisa menjaga itu. Tetapi seluruh makhluk Allah ini akan bersaksi. Ketika nanti kita di akhirat kita berpikir perhitungan cuma hanya manusia. Karena kita tidak bisa bersaksi. Karena manusia lainnya diam. Akhirnya apa? Kata nyamuk, adakah wahai makhluk Allah yang akan meminta pertanggungjawaban terhadap manusia ini? Saya ya Allah, saya ditepok waktu itu lagi makan di tangannya. Kata ikan, saya juga ya Allah, saya main potong aja nggak ada bahasamu ya Allah. Semuanya bersaksi. Jadi kita hidup manusia di dunia ini tidak asal hidup. Jangan cuma kita minta referensi kepada manusia yang akan bersaksi kita ini hidupnya baik atau tidak di muka bumi ini. Tetapi seluruh makhluk Allah, pohon-pohonan dan makhluk Allah yang lain, angin, udara, tanah dan juga api menjadi saksi diri kita. Apakah kita ini hidup di dunia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, mengikuti baginda Rasulullah SAW. Makanya ketika kita belajar syariat, kata Rasulullah, itu adalah perkataanku. Ikuti perkataan Rasulullah yang baik-baik. Kalau kita mengambil ilmunya udah nyampe ke torekot, itu adalah perbuatanku, kata Rasulullah. Torekot adalah perbuatanku. Maka ikuti kalau orang torekoh yang merasa ilmunya udah belajar torekoh, jangan cuma taunya la ilaha illallah, Allah, zikirnya aja. Tapi ketika masuk pada ilmu torekoh itu mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, perbuatan Rasulullah. Kalau kita naik lagi kepada ilmu hakikat, itu adalah kata baginda Rasul, keadaanku. Hakikat adalah keadaanku. Ketika orang mencapai ilmu hakikat, maka kita bisa nggak ngikutin hidupnya baginda Rasulullah yang sederhana, menerima keadaan penuh rasa syukur, nggak banyak komplain sama Allah. Baru dikasih cuti kerjaan aja dirumahkan 2 minggu, nanyanya banyak benar ke Allah. Ya Allah kenapa begini ya Allah? Ya Allah begini, kayak kuis nanyanya. Banyak benar. Padahal ketika ada peristiwa itu kita cukup bilang alhamdulillah. Allah masih sayang sama kita. Kita dirumahin biar kita ngumpul sama keluarga. Ya tapi kan kita perlu makan, pangeran. Benar. Tapi kan kita perlu hidup. Benar. Kembali lagi, yakin gak ada Allah? Yakin gak ada Allah? Yakin gak? Waduh, kalau gak yakin kacau juga ya. Bingung kesini. Harus ya yakin. Kenapa? Allah melakukan itu bukan tidak ada tujuan, tetapi menggembleng diri kita bagaimana kita siap hidup di muka bumi ini dengan apa adanya. Kalau kita mau bikin Allah tersenyum, kalau anak-anak nanya, pangeran bagaimana kalau saya mau lihat Allah tersenyum? Gampang, senengin orang tuamu, senengin ibumu. Kalau kaum ibu ditanya lagi, Pak, kalau saya mau nyenengin Allah bagaimana kalau bikin Allah tersenyum? Gampang, bikin senang suami. Kok bisa? Surganya anak-anak ada di ibu, surganya istri ada di suami. Simpel kan bikin Allah tersenyum. Lalu bagaimana ketika kita mau curhat kepada baginda Rasulullah? Yang tadi saya bilang, surat Mujadilah ayat 12. Lakukanlah sedekah dulu kepada fakir miskin, tidak dilihat nilainya, barulah kita ambil wudhu dan meminta kepada Allah dan berbicaralah seolah-olah baginda Rasulullah ada di depan kita. Itu yang bilang Allah, bukan saya. Jadi bisa nggak kita bicara dengan baginda Rasulullah? Bisa. Kenapa kita tidak lakukan itu? Nah, ibadah kita, sholat kita ini bukti penyempurnaan diri kita kepada Allah. Maka kata Allah, man arafa sholatahu faqad arafa Muhammad. Ketika kamu sudah tahu sholat kamu dengan baik, maka kamu akan mengenal Muhammad dalam diri kamu. Jadi mari kita sama-sama bagaimana saat ini kita hidup menghadapi keadaan ini penuh dengan rasa syukur, penuh dengan hati yang tenang.
dan niat kita bagaimana kita buat diri kita ini bahagia. Jangan dibikin pusing, jangan dibikin susah. Karena ketika kita resah hati kita, maka pikiran kita pun akhirnya tidak terkendali, maka jadinya rusaklah fisik kita, akhirnya sakit. Ketika sakit, imun kita turun, masuk yang namanya COVID-19. Ya, mudah-mudahan semua di sini sehat, Allah semua jaga, Allah semua lindungin, semoga Allah berikan keberkahan. Dan semuanya setelah kita mencoba, setelah kita tahu bagaimana cara komunikasi dengan baginda Rasulullah, malam ini semuanya munajat, ya, sholawat, lalu bicara sama baginda Rasulullah. Yang cinta kepada baginda Rasulullah silakan nangis, ada di hadapannya, ada Rasulullah, karena nurnya kita pakai, ya. Mari kita semuanya kita mencoba menjadi khalifah Allah yang terakhir, karena ini kita adalah akhir zaman, dan mari kita habiskan sisa umur kita ini melakukan sesuatu hal yang baik, sehingga semua makhluk Allah yang hidup bersama kita menyaksikan bahwa kita adalah sosok manusia yang baik, yang rahmatan lil alamin. Baik bukan hanya untuk manusia, tetapi baik kepada semua makhluk Allah. Mari kita, saya akan mencoba untuk kita berdoa para wali, ya. Ini yang dibacakan doa oleh Kanjeng Sinun Gunung Jati, yang mudah-mudahan bahwa ini semuanya kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta ridhonya dari baginda Rasulullah dan seluruh para leluhur-leluhur kita yang ada di bumi Nusantara ini, agar melindungi anak cucunya yang sekarang ini hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahummal malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayy minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dayanu wa ya qayyul ardi ya khariman tafatona man anjana bil haq ya rahmanu ya rahimu ya mananu ya hananu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal makram. Allahumma kfini bihalalika an haramik biaqni bi fadlika aman siwak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholli wa ala sabirita ritla. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholli wa ala sabirita ritla. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholli wa ala sabirita ritla. Aturikul absaru yurikul absaru latiful khabir wallahu tawakkul mu'minin wa fil sama rizqukum wa ma tuadun. Allahumma umur dunia berkah saking arwahi kagungan Allah, kahatur kanging Allah, sukana darajatullah, sukana rahmatullah, sake para nabi, para wali, para mukmin, para sahabat kabeh kaula karena Allah. Ananda tulung, ananda rahmat, ananda rahayu kanu umangku badan sejagat kabeh. Dat Allah, sifat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian yang saya sampaikan, semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang sangat baik dan di waktu yang Allah izinkan buat kita semua, dan semoga tidak ada yang berkurang satupun dan bertambah. Dan juga doakan saya, semoga saya sehat dan juga panjang umur, kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.